Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igin dengan NIM 21040420020. Video berikut ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Bapak Rana Satria, SEMM. Untuk itu, mari kita simak video penjelasan dari saya berikut ini. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan membahas apa itu manajemen logistik. Manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi, penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Selanjutnya, pengertian manajemen logistik menurut The Council of Logistic Management atau CLM. Nah, The Council of Logistic Management ini mengatakan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari prosedur supply chain yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merencanakan keefektifan serta keefisienan aliran penyimpanan suatu produk atau barang, pelayanan, serta informasi terkait dari mulai awal hingga tiba di konsumen guna memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya, ada pengertian manajemen logistik menurut Syahaya. Syahaya mengatakan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan serta mengendalikan arus barang secara lebih efektif dan efisien yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan jasa, dan layanan serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal hingga tiba di tempat konsumen untuk bisa memenuhi keperluannya. Setelah tadi kita membahas apa itu manajemen logistik, sekarang kita akan membahas apa fungsi dari manajemen logistik. Manajemen logistik memiliki 7 fungsi. Pertama adalah perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Yang ketiga adalah fungsi penggandaan. Yang keempat adalah fungsi penyimpanan dan penyaluran. Yang kelima adalah fungsi pemeliharaan. Yang keenam adalah fungsi penghapusan, dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Untuk itu saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing fungsi dalam manajemen logistik ini. Fungsi manajemen logistik yang pertama adalah perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan di setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan hingga kemudahan dalam mengakses suatu barang. Fungsi manajemen logistik yang kedua adalah penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya penganggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Fungsi manajemen logistik yang ketiga adalah fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan dalam manajemen logistik ialah mengurus proses perolehan bahan atau layanan yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan, mulai dari identifikasi, pemilihan pemasok, negosiasi harga, hingga pengadaan barang atau layanan tersebut. Fungsi manajemen logistik yang keempat itu adalah penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya, barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Fungsi manajemen logistik yang kelima adalah fungsi pemeliharaan. Manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Fungsi manajemen logistik yang keenam adalah fungsi penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisah barang yang sudah rusak, memperbaikinya, atau menggantinya dengan yang sesuai. Fungsi manajemen logistik yang terakhir adalah fungsi pengendalian.
Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian, yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Setelah tadi kita membahas fungsi dari manajemen logistik, sekarang kita akan membahas apa sih manfaat dari manajemen logistik. Manfaat manajemen logistik yang pertama adalah persediaan, di mana manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan stok barang sehingga tidak kelebihan atau kekurangan persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah transportasi, di mana manfaatnya adalah mengatur pengiriman barang dengan tepat waktu dan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga adalah fasilitas. Manfaatnya adalah merancang dan mengelola infrastruktur fisik, tempat penyimpanan, atau fasilitas produk agar operasi berjalan lancar. Yang keempat adalah layanan, di mana manfaatnya adalah menyediakan pelayanan yang optimal kepada konsumen melalui pengiriman yang cepat dan tepat, serta manajemen yang baik. Yang kelima adalah manajemen dan administrasi. Manfaatnya adalah mengelola secara efektif proses administratif terkait logistik, seperti pengaturan pesanan, inventaris, dan dokumentasi. Yang keenam adalah inbound dan outbound transportasi, di mana manfaatnya adalah mengatur transportasi barang masuk dan barang keluar dengan efisiensi untuk mengoptimalkan rantai pasok. Yang ketujuh adalah pemecahan masalah, di mana manfaatnya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan, seperti keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang. Yang kedelapan adalah informasi kepada konsumen. Manfaatnya adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen terkait status pengiriman dan memastikan kepuasan mereka. Dan yang terakhir adalah kepercayaan dari konsumen. Manfaatnya adalah dengan menyediakan layanan yang handal, tepat waktu, dan kualitas yang baik, membangun kepercayaan konsumen yang esensial untuk hubungan jangka panjang. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas komponen-komponen dalam manajemen logistik. Komponen dalam manajemen logistik itu ada 5. Yang pertama adalah struktur lokasi fasilitas. Nah, struktur lokasi fasilitas ini merupakan sebuah pemilihan lokasi yang strategis untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang. Faktor seperti aksesibilitas, biaya, dan infrastruktur menjadi pertimbangan utama. Yang kedua adalah komponen transportasi. Transportasi ini melibatkan perencanaan pengiriman barang dari titik awal hingga ke destinasi akhir. Ini mencakup pilihan model transportasi yang tepat, rute, waktu, dan pengaturan logistik lainnya. Yang ketiga adalah persediaan. Dalam hal persediaan, manajemen persediaan harus memastikan ketersediaan optimal barang dengan meminimalkan risiko stok habis atau kelebihan persediaan yang mengganggu cash flow. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terlibat dalam rantai pasokan penting untuk memastikan informasi tentang pengiriman, inventaris, dan perubahan lainnya terbaca dengan jelas. Dan yang terakhir adalah penanganan dan penyimpanan. Proses pengelolaan barang mulai dari penerimaan hingga penyimpanan yang efisien dan pemrosesan pesan. Ini mencakup strategi penanganan barang, penataan gudang yang tepat, serta teknologi dan sistem untuk memantau inventaris. Sebagai penutup video presentasi, di sini saya akan menampilkan sebuah video berupa gambaran aktivitas logistik.